Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa mawala hamma ba'd. Pemirsa sekalian, telah hadir bersama kita sekarang adalah Dr. Abbas Thoha. Beliau adalah dosen pasca sarjana di beberapa kampus seperti Ibnu Khaldun, Syafi'iyah, Ganesha, dan berbagai kampus lainnya. Beliau juga mantan pejabat di salah satu BUMN. Nah, pada kesempatan ini kita akan berbincang singkat ini di tahun politik. Pak Abbas, langsung saja terkait dengan sosok Anies ya, sebagai satu-satunya untuk saat ini sekarang bakal calon ya, yang presiden yang sudah dideklarasikan atau yang sudah disampaikan oleh elit-elit partai tertentu ya, Nasdem, Demokrat dengan PKS. Nah, menurut Pak Abbas, langsung pada persoalan ini, Pak Abbas melihat sosok Anies ini seperti apa, Pak? Untuk Indonesia yang sangat luas begini ya. Ya. Jadi kalau untuk dalam pendekatan akademik, untuk satu jabatan atau untuk satu posisi, maka yang dibicarakan kalau tempo dulu itu adalah requirement dari jabatan itu. Jadi persyaratan jabatan. Nah, dewasa ini berkembang dengan terminologi yang namanya kompetensi. Nah, kalau presiden itu apa kompetensinya? Ya, misalnya dia harus orang negarawan, berpikir visioner, kemudian amanah, pembelajar, tabligh, kemudian yang santun. Dan setiap katanya menjadi pegangan. Nah, itulah. Nah, kalau dalam Islam jelas sidik, fatonah, ya tabligh, amanah. Ya. Nah, kalau di dalam pendekatan modern dia visioner, chopper, integritas. Tetapi intinya adalah pada akhlak. Nah, jadi kita lihat dari sosok itu, Anies sudah memenuhi. Ya, kita lihat. Kita lihat dari perilakunya, perilaku dia sampai hari-hari, kita ikuti dari perkembangannya dalam dunia pendidikan. Di sekolah dia tampil terus dengan baik. Dia aktif dalam organisasi intra maupun ekstra. Nah, kemudian perilaku ini kok begitu? Kok baik penampilannya? Interaksinya kok bagus? Karena apa? Behavior itu adalah resultan daripada genetika, keturunan. Anies ini adalah keturunan dari seorang pejuang, keturunan dari seorang pendidik, keturunan dari keluarga yang juga berbisnis. Kemudian dari segi pendidikan, pendidikannya berjenjang, sekolah kampusnya UGM yang sekarang ada gonjang-ganjing soal ijazah palsu di sana ya, tapi beliau enggak lah ya. Nah, jadi kemudian mendapat pendidikan di State Amerika ya. Nah, kemudian di situ dikaitkan dia sebagai good boys Amerika karena selama ini enggak juga begitu, ya. Nah, kemudian yang ketiga ada lingkungan itu pergaulannya, temannya, berorganisasinya. Jadi dari tiga variabel ini menjadi behavior perilaku. Nah, perilaku ini itulah Anies yang kita lihat ini. Ini ya. Pak Abbas, kan begini. Indonesia yang besar ini dari geografinya, ibaratnya London ke New York, luasnya itu ya. Nah, mengatur ini kan sangat berat. Nah, kemudian ketika untuk tampil mengatur ini ya tentu karena sangat berat, perlu ada satu dukungan yang juga besar kan. Nah, ini kan dalam politik biasa ada ya udah dibantu ya harus bantu balik. Artinya kalau nggak terlepas daripada biaya yang sangat besar, infrastruktur yang sangat besar, nanti kan ada utang budi dan lain sebagainya. Nah, yang diragukan itu sosok-sosok presiden ya Anies atau siapapun. Bagaimana setelah dibantu itu kan nanti akan ada dong ibaratnya kalau dibantu oligarki itu ya kan bayarlah balik kepada oligarki berupa proyek. Nah, kalau seperti begini kan terakhir ya cuma pemanfaatan kan atau balas budi. Nah, untuk sosok Anies apakah dengan dibantu nanti pastilah kan dibantu oleh banyak pihak itu, apakah dia bisa untuk mengontrol orang-orang yang udah selama ini membantu dia lain sebagainya? Ini kan titik lemahnya presiden siapapun dia ya.
Nah, khusus untuk Anies, Pak Abbas ngelihat apa dia punya kemampuan untuk mengatur, mengendalikan yang tadi itu, Pak Abbas? Nah, ya itulah yang saya katakan tadi, behavior, perilaku. Jadi perilaku pribadi, perilaku politik, ya, perilaku sosialnya, insya Allah dia mampu menghadapi itu. Nah, sebagai contoh beginilah, waktu dia mau jadi gubernur bersama Sandi, kan gonjang-ganjingnya heboh sekarang itu, masalah hutang, masalah ada tanda tangannya heboh, banyak itu beredar ya. Tapi saya meyakini sebagai seorang cerdas, dia tentu akan sangat hati-hati, ya. Nah, jadi ya, dari penjelasan Sandi, dari dokumen yang ada sebagainya, sudah selesai itu masalah. Tapi ini komunitas politik karena apa? Strata sosial dan pendidikan kita itu masih SMP kelas 2, kelas 3 rata-rata. Doktor banyak, ya, profesor banyak, ya, sebagai jakfung, jabatan fungsional dari seorang pendidik, profesor, ya. Kalau pendidikan tertinggi itu ya doktor begitu kan. Nah, tapi kan banyak juga profesor doktor yang melacurkan ilmunya untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan golongan politik. Oke, balik sosok Anies tadi. Jelas secara itu kepribadiannya, perilakunya ada demikian. Insya Allah dia akan bisa menanggung. Tetapi betapapun oligarki ini sebagai penggerak ekonomi itu diperlukan. Tapi tentu harus dikontrol, dibatasi, sebagaimana yang sempat ada pada eranya Soeharto dan itu. Di situ agak terkontrol gitu. Nah, terakhir wah, malah oligarki ini diminta oleh Pak Harto untuk kontribusi dalam sesuatu, nggak mau. Disinilah kekuatan itu. Apakah mampu Anies untuk melakukan lebih keras daripada Soeharto terhadap oligarki ini? Dan yang kalau bukan Anies belum tentu juga mampu ya. Artinya mampu atau nggak mampu itu kan ini ujiannya begini ya. Iya, ujian mampu. Tapi kita lihat dari mampu nggak menunggangi kuda atau ditunggangi kan gitu ya. Jadi ini kan ada tulisan dari Tamsil Lindrung ya, dan beberapa penulis ada Syahganda, Gur, ada Bayrila, ada Tony Rashid ya. Nah, salah satunya Anies si penunggang kuda. Pak Anies penunggang kuda, maksudnya gimana Pak Abbas? Adalah ini. Kuda ini alat gerbong. Nih, apakah dia akan masuk ke dalam sistem dalam gerbong atau gerbong itu yang dia kendalikan? Insya Allah Anies bisa mengendalikan gerbongnya. Anies penunggang kuda aja. Penunggang kuda. Dan kemudian ada lagi tulisan di sini. Masalah hukum kan. Sekarang kan hukum dijadikan alat untuk memenangkan satu pemikiran atau kelompok tertentu. Nah, ini juga terjadi. Nah, mudah-mudahan ya Anies ini dia mengimplementasikan bahwa lembaga penegak hukum harus berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, beliau mencoba. Tapi nah, saya akan melihat dalam pendekatan SWOT analisis. Kekuatannya di mana, kelemahannya di mana, opportunity-nya dan ancamannya di mana. Nah, gitu toh. Jadi kalau Anies tadi sebagai sosok tadi perilaku behaviornya jelas. Kuncinya di akhlak. Nah, kalau akhlak itu karena begini. Contohnya begini. Kalau ideologinya komunis, pemikirannya diwarnai oleh komunis. Ya dah. Kalbunya diisi dengan ateis, maka menjadilah dia sosok pemimpin yang memerintah dan punya kekuasaan. Nah, itulah Lenin, Stalin, Aidit. Nah, sekarang kita lihat lagi misalnya kan satu departemen tertentu. Kita lihat behaviornya, latar belakangnya bagaimana orang ini, jejak sejarahnya. Nah, waktu dia membuat departemen itu, ya, maka kekuasaan pemerintahan dilakukan itu terbawa oleh behavior yang dimiliki. Nah, Anies ini tumbuh di HMI, ya, kemudian lingkungannya juga demikian. Walaupun dia mendapat pendidikan Barat ini sebetulnya Barat ini ada peradaban Barat itu belajar dari Islam. Dan Anies juga punya nilai-nilai kritis. Nah, dan kemudian kalau penunggang itu kan berarti dia memang harus bisa membaca keadaan, ya, kan? Situasional. Jadi dia bisa tidak mudah. Manajemen situasional, ya. Nah, kita lihat kekuatan sekarang Anies. Kekuatannya masyarakat mendukung, relawan luar biasa, ulama semua. Kecuali ulama Suk barangkali. Nahdien pun juga terbelah itu. Ya. Nah, tetapi yang istilahnya yang lurus-lurus ini sudah sama Anies semua. Nah, kita lihat juga beberapa mantan-mantan yang berhadapan dia waktu pilgub dulu, sekarang menyeberang ke Anies.
Begitu juga yang pada tingkat-tingkat yang lebih tinggi ya, di mantan KPK dan sebagainya. Nah sekarang ini kan seperti yang tadi, sekarang setiap perilaku politik atau dia sebagai leader dan sebagai manajer di waktu di Jakarta Raya, tentu banyak yang dikerjakan. Tapi sejauh ini masalah sodetan, masalah bansos, formula ini lucu lagi. Yang Anies punya nggak dibantu dananya, malah dikejar-kejar sebagai kesalahan. Tetapi yang di Mahardika yang sana itu, wah berbondong-bondong yang memberikan sumbangan besar, tetapi ya nggak berhasil. Nah, jadi itulah. Cuma kan masalah ini kan citra itu melalui opini. Opini itu dibentuk, ya enggak? Yang jelek pun diutarakan, yang jeleknya bagus, akhirnya jelek pun diterima sebagai bagus. Nah, jadilah sami'na wa ta'na tadi. Sudah jelas itu langit hijau atau biru, tapi kalau yang bilang langit hitam lah gitu, maka orang mengatakan langit itu hitam ya. Nah, jadi itu tadi. Jadi kekuatannya tadi ya, demografi. Ya. Kemudian Anies menguasai. Pada waktu dia jadi gubernur, ada masalah di sini dia membantu, ada masalah di sini membantu. Jawa Tengah ada masalah, dia selalu mau. Karena apa? Dia menggunakan aset yang ada itu tidak hanya untuk kepentingan DKI, tetapi juga untuk kepentingan metropolitan. Artinya suatu ibu kota yang mewakili Indonesia ini, dan Indonesia itu hadir di sini gitu. Jadi artinya variabel apapun ada di sini, maka insya Allah kalau dia memimpin nanti, Sabang Merauke itu akan salah satu contoh, ini di Kalimalang itu, Jalan Malayati ya, Asa ya, itu kan dia artinya kalau waktu dulu Megawati kan ditempur itu kan, jam itu kan, nah itu udah selesai lah masalahnya. So Kartosuwiryo kan juga digempur juga dulu kan, walaupun dia menyatakan yang benar menurut pandangan sikapnya. Nah jadi item kelemahan dia tidak punya lembaga hukum yang cukup lurus dan tegak untuk membela yang benar. Nah ini, tapi mudah-mudahan lah ya kalau permasalahan ini ada di MA, ya MA kelihatannya masih lumayan kata orang ya, dalam tanda kutip. Iya, jadi ini tentu bisa panjang ini. Panjang. Kita lihat lagi ya. Nah, kalau Anies ini di penjara, kalau Anies itu dikerjain, rakyat berontak, kata Syahganda sama Tamzil. Ya, dalam bukunya ini sudah dibedah juga oleh Prof. Musi Umar, jelas ya. Beliau seorang sosiolog. Judul bukunya mungkin bisa ditunjukkan kepada pemirsa. Ya, jadi di sini bukunya adalah Anies Baswedan Harapan Perubahan. Penulisnya di sini banyak sekali ya. Ada ramai orang ya. Tamzil Lindrung, Ubaidillah ya, Syahganda ya, Tony Rashid ya. Ini pakar-pakar semua. Kemudian ada yang cukup senior di sini ya. Itu juga menulis ya. Jadi dan ada Yusuf Blegur. Nah, ini mungkin jarang populer ya. Nah, dia melihat resonansi antara Anies dengan oligarki. Yang jelas oligarki itu reklamasi. Kemudian kita lihat lagi ini yang di dekat pantai ini. Sekarang kan jadi indah kapuk, bukan kapuk, sebelahnya akuarium. Itu kan jadi bagus. Jadi mari. Nah, jadi data, fakta, relevan, tapi kadang-kadang ini dibuat bias. Itulah namanya, ya barangkali pekerjaan-pekerjaan buzzer. Tapi sejak dulu pun, zaman Hitler pun, buzzer itu ada. Zaman revolusi Prancis, itu pun ada. Jadi di sini, yang menulis mengenai Anies Sang Pengguna ini adalah Dirga Mahardika. Kemudian ada tentang topeng hukum. Jadi banyak sekali. Jadi ya kalau saya lihat sosok Anies dari segi kompetensi, dari segi choppernya holistik, dia melihat permasalahan itu secara luas. Visioner, jelas dia memahami apa yang diinginkan ke depan. Ya, terima kasih Pak Abbas atas dialognya pada kesempatan ini. Tentu banyak hal yang masih kita harusnya eksplorasi lagi ya. Apalagi dalam politik ini kan tidak banyak lapisan-lapisan lah yang terjadi sesungguhnya.
Nah, tapi waktu juga yang membatasi kita. Kita bisa lanjutkan nanti pada dialog-dialog yang akan datang. Sekali lagi terima kasih. Begitu juga kepada pemirsa, jangan lupa ikuti terus, subscribe dan juga share Masyumi TV. Semoga acara-acara yang ada di Masyumi TV ini memberi banyak manfaat kepada bagi para penontonnya. Sekali lagi terima kasih kepada para pemirsa dan khususnya kepada narasumber kita. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.